Dan yang ketiga, ada kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan suatu undang-undang. Jadi antara kekuasaan John Locke dengan kekuasaan Montesquieu berbeda pendapat karena berbeda pula para ahlinya. Selanjutnya, materi yang akan Ibu sampaikan mengenai konsep pemerintahan dan pembagian kekuasaan. Di sini konsep pemerintahan dan pembagian kekuasaan yang pertama ada pemisahan kekuasaan atau separation of power, yaitu pemegang kekuasaan negara. Ada 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Merupakan lembaga yang terpisah satu sama lain. Yang kedua ada pembagian kekuasaan menurut division of power. Division of power ini berarti kekuasaannya mengandung kerjasama antara satu dengan yang lain. Materi selanjutnya yaitu pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada vertikal dan horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal ini yaitu pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga yang sederajat. Selanjutnya pembagian kekuasaan vertikal yaitu pembagian kekuasaan yang terdiri dari beberapa tingkatan pemerintahan. Selanjutnya, di sini Ibu akan membahas lebih dalam mengenai pembagian kekuasaan horizontal. Mengalami pergeseran setelah Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah diamandemen, di mana klasifikasi kekuasaan tertinggi yaitu ada 3 jenis. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif. Menjadi 6 bagian ditambah menjadi konstitutif, lalu ada eksaminatif dan moneter. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif ini adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan suatu undang-undang. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, di mana kekuasaan untuk menjalankan suatu undang-undang. Selanjutnya, di sini ada kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif ini berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan undang-undang. Di sini yang mengelola undang-undang itu ada badan pemeriksaan. Lalu kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter atau melaksanakan kebijakan keuangan. Yang menjalankannya yaitu bank sentral. Selanjutnya ada kekuasaan vertikal. Kekuasaan vertikal ini mengacu kepada asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini sebagai pemerintahan pusat yang menyerahkan wewenang langsung kepada pemerintah daerah otonom atau yang kita sebut seperti provinsi, kabupaten, atau kota untuk mengurus dan mengatur undang-undang dan mengatur urusan pemerintahan di daerah kecuali urusan pemerintahan di pusat. Selanjutnya ada kewenangan presiden menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, kewenangan presiden yaitu pasal 4 ayat 1 memegang kekuasaan pemerintah. Yang kedua, pasal 5 ayat 1 mengajukan RUU kepada DPR. Yang ketiga, pasal 5 ayat 2 menetapkan peraturan-peraturan pemerintah. Yang keempat, yaitu pasal 11 ayat 2 membentuk dewan pertimbangan dan yang bertugas untuk menteri-menteri nasihat. Yang kelima ada pasal 17 ayat 2 mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Yang tadi saya sebutkan yaitu merupakan kewenangan-kewenangan dari presiden. Selanjutnya ada Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintahan negara, di mana nomenklatur atau norma kementerian secara tegas yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Yang kedua ada kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang saya sebutkan yaitu seperti Kementerian Agama, Kementerian Hukum, dan Kementerian HAM. Yang ketiga ada kementerian yang menangani urusan pemerintah dalam rangka untuk koordinasi pemerintah seperti pembangunan
geospasial atau bisa disingkat dengan BIG. Yang keempat ada BNN. BNN yaitu Badan Narkotika Nasional. Nah, itu tadi adalah lembaga-lembaga non-kementerian. Selanjutnya, karena kita membahas mengenai nilai-nilai Pancasila, kita akan membahas secara lebih rinci nilai-nilai Pancasila dalam praktik pemerintahan. Sistem nilai adalah konsep gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang sebagian besar anggota masyarakat. Seperti Pancasila yang mengandung nilai-nilai yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, dan nilai permusyawaratan dan keadilan. Selanjutnya implementasi Pancasila ada 3 nilai. Yang pertama ada dimensi spiritual, bahwa Pancasila itu mengandung nilai-nilai ketuhanan. Artinya kita semua mempunyai masing-masing pedoman untuk hidup, yaitu mempunyai keyakinan. Yang kedua ada dimensi kultural. Dimensi kultural ini bahwa Pancasila mengandung falsafah negara, di mana falsafah negara ini merupakan pandangan hidup untuk bernegara. Yang ketiga ada dimensi institusional, yaitu Pancasila harus menjadi landasan utama dalam mencapai cita-cita dan tujuan bernegara. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai aktualisasi dari nilai-nilai sila pertama. Yang pertama ada sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini lambangnya seperti yang kita lihat di gambar, yaitu bentuknya bintang. Nah, sila pertama ini nilai-nilainya yang pertama pengakuan adanya causa prima. Apa itu causa prima? Causa prima itu yaitu pengakuan adanya orang yang mempunyai keyakinan adanya Tuhan. Yang kedua, menjamin penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan untuk memeluk agamanya sesuai hukum masing-masing. Yang kedua, yaitu aktualisasi nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bisa kita lihat gambarnya, yaitu di sini ada rantai. Ini adalah lambang sila kedua. Yang pertama nilai-nilainya adalah menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban. Lalu selanjutnya yang ketiga, sila ketiga dari Pancasila yaitu pohon beringin. Ini lambangnya pohon beringin. Yang pertama ada nasionalisme. Nasionalisme itu adalah rasa cinta terhadap tanah air, yaitu rasa cinta terhadap negara kita, negara Indonesia. Yang kedua ada cinta bangsa dan tanah air. Yang ketiga ada menggalang persatuan dan kesatuan. Jadi menggalang dan persatuan dan kesatuan ini tidak boleh adanya bercerai-berai antara satu dengan yang lain. Selanjutnya ada sila keempat. Sila keempat yang kita ketahui yaitu gambarnya itu banteng, bisa dilihat ya siswa-siswa Ibu. Di sini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama contohnya ada demokrasi. Demokrasi yaitu sebuah aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui pemilu. Yang kedua ada musyawarah, di mana jika ada berbeda pendapat maka dilakukan secara musyawarah. Yang ketiga ada jujur, di mana sifat jujur itu harus kita tanami di dalam diri kita masing-masing. Yang
sila pertama dan kedua sehari-hari. Yang keempat yaitu sebutkan kekuasaan menurut Montesquieu dan John Locke. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu sebutkan wewenang-wewenang yang ditugaskan bagi Presiden Republik Indonesia. Motivasi dari ibu di rumah, semoga siswa-siswa ibu sehat semua dan orang yang berhasil itu berawal dari orang yang gagal. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih yang sudah mau menonton video praktik mengajar saya sebelumnya. Saya dari mahasiswa Universitas Pamulang, nama saya Putri Aryani, jurusan Eskip PPKN dari semester 6. Video sebelumnya merupakan tugas akhir dari semester 6 yang merupakan dari mata kuliah PKM atau pemantapan kemampuan mengajar dari dosen pengampu Bapak Mokhoiri SPD MPD. Semoga semua teman-teman yang ada di rumah diberikan kesehatan dan khususnya bagi tim medis dan dokter maupun perawat diberikan kesabaran untuk memulihkan pasien-pasien yang terkena COVID-19. Saya di sini memohon maaf apabila video saya sebelumnya kurang maksimal dan semoga video saya sebelumnya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Pada video saya sebelumnya itu menggunakan RPP kurikulum K13 dan saya mengajar khusus untuk kelas 1 SMA. Di sini pula saya menggunakan metode pembelajaran picture and picture. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.